A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan terus semangat belajarnya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube Tukang Sipil Official. Channel ini adalah channel lanjutan dari channel YouTube Tukang Sipil. Perkenalkan, nama saya adalah Uli Suryansyah, yang insya Allah akan terus menemani teman-teman di channel ini. Nah, untuk pembelajaran pertama, saya akan memulai dari pembelajaran analisis struktur menggunakan ITAPS. Untuk tingkatannya sendiri, kita akan membahas dari tingkatan dasar sampai insya Allah di tingkat lanjut. Agar lebih teratur dalam pembelajaran, saya sudah menyiapkan materi pembelajaran. Nah, untuk materi sendiri bisa teman-teman download di link deskripsi ya. Nah, baik, kita masuk kepada contoh 1, yaitu analisis ITAPS tingkat dasar. Nah, judul materi ini saya beri nama yaitu analisis gaya dalam pada balok sederhana dengan ITAPS. Hal yang melatar belakangi dari dibuatnya materi ini adalah karena masih banyaknya orang-orang yang ingin belajar analisis struktur dengan ITAPS dari tingkat dasar. Itu dia. Jadi ini hal awal dari tingkat lanjut gitu. Nah, kemudian tujuan daripada materi ini yaitu pertama ingin mengetahui bagaimana tahapan analisis struktur balok sederhana dengan ITAPS. Yang kedua yaitu ingin mengetahui berapa nilai-nilai gaya dalam pada balok yang dihasilkan dari beban yang bekerja. Itu dia. Nah, yang keempat yaitu tentang bagian praktek analisis dengan ITAPS. Nah, untuk tahapannya sendiri di sini saya sudah menyusunnya menjadi 9 tahapan. Pertama, kita akan mempelajari soal balok sederhananya. Untuk soalnya sendiri saya sudah menyediakan seperti ini. Nah, ini dia. Pertama, bisa teman-teman perhatikan bahwasanya di sini adalah satu bentang balok ya. Ada satu bentang balok dari titik A ke titik B dengan panjang sebesar 10 meter. Kemudian diberi beban tekan di tengah bentang sebesar 10 kN untuk beban mati dan beban hidupnya sebesar 5 kN. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya dalam yang bekerja pada balok dari soal di atas? Nah, cukup sederhana bukan? Nah, langsung saja teman-teman. Nah, untuk bagian kedua kita akan buka ITAPS dan mengatur standar. Untuk ITAPS-nya sendiri saya menggunakan ITAPS versi 18.1. Jika teman-teman menginstal atau menggunakan aplikasi ITAPS di atas atau di bawah, ini tidak masalah. Karena kita hanya membahas tentang balok sederhana, insya Allah masih bisa. Oke, langsung saja buka aplikasi ITAPS-nya. Untuk teman-teman yang ingin mendownload, silakan cari di Google ya. Di sini saya tidak menyediakan link untuk download softwarenya. Nah, untuk memulai membuat file ITAPS baru, teman-teman bisa mengklik new model di sini atau mengklik icon new model yang di sebelah kiri pojok atas. Itu dia. Oke, jadi bisa di sini ya. Kita klik aja. Nah, untuk awal, ITAPS akan memunculkan template model installation. Nah, tab ini saya jelasin dulu ya, step by step ya. Oke. Nah, yang pertama yaitu settingan tentang menggunakan ITAPS memberikan opsi yaitu kita menggunakan settingan bawaan dari yang sudah disimpan oleh ITAPS di program. Nah, yang kedua kita dapat menggunakan settingan dari model file yang sudah kita buat terdahulu
Dan yang ketiga kita menggunakan mengatur settingan sendiri itu di file baru. Jadi kita pilih yang settingan ketiga. Oke. Nah, untuk settingannya sendiri mungkin di sini akan agak sedikit berbeda ya dari yang ada di teman-teman karena saya sudah pernah setting sebelumnya. Nah, untuk teman-teman sendiri yang pertama settingan yang kita atur adalah settingan tentang ukuran gitu. Untuk jenis settingannya sendiri saya menggunakan settingan matrix XI. Nah, untuk mengubahnya silakan teman-teman mengatur klik di item yang segitiga ini. Kemudian untuk pengaturan standar baja dan beton, ini dia. Nah, di sini belum kita gunakan karena kita hanya menganalisis balok sederhana. Itu dia. Jadi di sini belum ada parameter daripada dimensi dan mutu. Jadi ini nggak ada masalah kalau misalnya nggak atur. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menyesuaikan, silakan sesuaikan di sini. Itu. Jadi sesuaikan aja nggak ada masalah. Gitu. Nah, kalau sudah silakan teman-teman pilih OK. Nah, sudah ya. Kita buka lagi. Nah, baik, kita sudah masuk ke 4.3. Nah, lanjut ke 4.4 yaitu mengatur ukuran geometrik as balok dan menyimpan file etaps. Nah, untuk template selanjutnya di sini template-nya adalah template new model quick template. Nah, template ini bertujuan untuk mengatur geometrik daripada struktur yang akan dianalisis. Berhubung kita menganalisis balok sederhana, jadi cuma ada satu bentang balok yang ditumpu oleh tumpuan roll dan sendi. Oke ya teman-teman. Nah, jadi satu bentang yang bermulai dari titik A ke titik B. Oke. Nah, untuk settingan dari atap sendiri di sini ada 3 settingan. Yang pertama adalah settingan grid dimension plan, yaitu di sini ada settingan tentang mengatur garis as pada denah. Kemudian ada di sini story dimension, itu adalah pengaturan tentang jumlah lantai. Yang ketiga adalah settingan story structure object, yaitu tentang template awal ketika kita ingin menganalisis. Itu dia. Nah, yang pertama kita bahas dari template uniform grid spacing. Nah, untuk settingan number of grid lines ini ada 2 ya. Jadi yang pertama dan kedua ini adalah settingan untuk mengatur jumlah daripada garis as arah X dan arah Y. Karena kita cuma bermain di portal 2 dimensi yaitu sumbu X dan Z ya. Karena di sini kalau lateralnya adalah X dan Y ya. Lateral X dan Y sedangkan Z adalah vertikalnya. Gitu. Jadi kita bermain di sini di sumbu X dan Z. Nah, itu dia. Di sini kita pilih 1. Karena di sini kita pilih 2. 2. Kenapa? Karena di sini kita punya 2 garis as, yaitu A dan B. Kemudian untuk garis Y-nya kita buat 1 karena di sini nggak diisi 0. Selanjutnya untuk spacing of grid X dan Y, ini dia. Ini adalah pengaturan untuk jumlah daripada bentangnya. Karena di sini kita menggunakan satu bentang ya, maka di sini juga hitung 1. Maaf, ini adalah panjang ya, panjang bentang. Maaf. Jadi spacing grid ini adalah pengaturan untuk mengatur panjang bentang daripada struktur tersebut. Jadi di sini kita buat 10 meter. 10 meter. Sedangkan untuk arah Y-nya kita buat 0. Tuh. Oke. Kita langsung aja kita coba. 4 di sini 4 di sini 1. Maaf, di sini 2. Di sini 1. Kemudian untuk spacingnya di sini 10 meter. Ini 0 meter. Oke, seperti ini ya. Oh, nggak bisa ya. Jadi harus diisi 1. Itu dia. Dia nggak bisa diisi 0. Nah, selanjutnya untuk pengaturan daripada story dimensinya. Nah, maafkan teman-teman ya.
di sini saya ada agak sedikit kesulitan ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk settingan story dimensi atau settingan daripada sumber vertikalnya. Di sini karena kita cuman satu buah bentang balok, jadi hanya satu level ya, satu level grid plane. Nah, untuk di sini settingannya teman-teman boleh isi satu. Kemudian top tipikalnya di sini isi aja satu. Isinya empat. Empat aja nggak salah biar jangan rapat. Di sini juga empat. Oke. Satu, empat, dan empat. Nah, selanjutnya untuk add structure object, di sini kita pilih grid only. Karena kita mulai daripada garis as. Tuh. Nah, setelah itu kita pilih OK. Beres? Nah, tunggu sebentar. Masih dalam proses. Nah, untuk bagian 4x4 diakhiri dengan cara menyimpan file etaps. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi inilah adalah tampilan daripada pengaturan tadi ya. Yaitu sedikit saya jelaskan sebelum kita menyimpan. Yang pertama di sini ada settingan untuk model explorer. Nah, ini tujuan berfungsi untuk settingan pengaturan daripada item model ya. Kemudian di sini ada settingan plan view, yaitu settingan tentang denah. Ini denah. Dan sedangkan ini yang sebelah kanan adalah settingan 3 dimensi. Jadi ini ada tampilan 3 dimensi. Tuh. Jadi di sini ada muncul sumbu X, Y, Z, sedangkan di sini adalah sumbu X, Y. Nah, untuk pertama teman-teman bisa pilih di sini settingan untuk kita mengatur agar menjadi sebuah portal XZ, sumbu X dan Z, kita menggunakan settingan, kita atur dulu settingannya di elevation di bagian 1. Jadi kita pilih 1, oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi langsung dia tampil elevasi 1. Tuh. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini langsung jadi sumbunya X dan Z. Ya, karena di sini kalau misalnya teman-teman lihat di tampilan 3 dimensi, itu kita berada di sini. Tuh, jadi kalau misalnya di sini kita lagi berdiri ya, itu lagi berdiri. Nah, nanti kita akan menganalisis baloknya tuh dari sini kemari gitu. Itu dia. Ini tumpuan sendi dan sini tumpuan roll. Di sini ada bebannya. Oke, udah dipahami ya? Nah, baik, kita langsung aja simpan. Jadi untuk menyimpannya kita pilih icon save. Nah, perlu ketahui teman-teman, untuk menyimpan file etabs itu kita harus buat folder khusus agar file-file hasil data aplikasi ini tidak berantakan. Karena nanti satu file etabs akan menghasilkan banyak data file pendukung. Itu dia. Nah, saya coba menyimpannya di file saya. Kita buat di sini namanya adalah TSO Tank Sipil Official etabs tingkat dasar. Oke. Jadi itu foldernya, kemudian nama filenya adalah contoh 1. Oke. Kemudian save. Nah. Baik, sudah tersimpan ya. Jadi kalau misalnya sudah tersimpan, di sini akan muncul nama filenya teman-teman. Nih, akan muncul nama filenya. Lanjut, masuk ke tahap kelima, yaitu tentang membuat geometric balok. Nah, biasanya teman-teman analisis struktur menggunakan yang lebih kompleks itu akan kita awali dengan membuat material dulu, dimensi, baru kita
membuat geometrik. Tapi karena kita hanya menganalisis balok sederhana seperti ini, jadi kita bisa langsung menggambar balok berarti elemen yang sudah ada disediakan oleh ITAPS. Itu dia. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman repot-repot buat mutu, dimensi, pengaturan daripada inersia, itu nggak perlu karena kita hanya menganalisis balok sederhana. Oke, langsung aja ya. Nah, untuk membuat apa area ini lebih luas, kita bisa exit dulu di sini. Exit. Ya, lebih luas ya, teman-teman. Nah, ini dia lebih luas. Nah, jadi teman-teman bisa klik di sini draw beam. Ya, jadi ikonnya ini. Ini dia ikonnya. Jadi klik icon draw beam ya. Sudah. Nah, selanjutnya teman-teman di sini akan muncul template properties of object gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah item property atau jenis daripada elemen yang akan kita pakai. Itu. Ini. Seperti yang saya jelaskan bahwasannya kita hanya menganalisis balok sederhana. Jadi untuk jenis daripada elemennya sendiri, mau itu dia alat beam atau yang lainnya itu tidak masalah teman-teman. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman klik icon ini akan banyak itu pilihan opsinya. Ini dia akan banyak pilihannya, nggak ada masalah ya. Tuh, misalnya teman-teman akan menggunakan steel beam, tuh nggak ada masalah gitu. Karena nanti kita akan mengaktifkan settingan untuk tidak menghitung dari berat sendiri elemen gitu. Oke? Jadi kita pilih steel beam aja boleh. Selanjutnya kita klik di sini ya. Jadi klik dulu di sebelah kiri sampai dia maaf teman-teman. Arahkan kursor ke titik sebelah kiri sehingga muncul di sini tulisan dari grid point A1. Ini dia. Jadi nanti bakal muncul kalau misalnya teman-teman arahkan kursor kemari akan muncul tulisan grid point A1. Tuh. Nah, setelah muncul baru teman-teman klik kiri. Itu. Jadi muncul kemudian klik kiri, kemudian geser mouse-nya ke kanan. Tuh, jadi ini nggak perlu ditahan ya teman-teman ya. Jadi klik kiri sekali udah, kemudian geser ke kanan, kemudian arahkan ke bagian titik B, kemudian selesai. Gitu. Jadi klik dari sini muncul, kemudian geser ke kanan, ke arah semari, sampai dia muncul teman-teman ya tulisannya. Oh, hilang ya. Sampai dia muncul tulisannya gitu. Udah munculnya. Kemudian baru klik gitu. Agar nanti nggak lari-lari gitu. Nah, sudah. Kalau sudah kemudian escape di keyboard atau teman-teman bisa pilih di sini select object. Oke, sudah beres ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini emang udah ada langsung keluar yaitu tumpuan ya. Jadi secara otomatis dia akan langsung keluarkan tumpuan. Itu tumpuan sendi di sini dan sebelah kanan juga sendi. Ini dia sendi juga. Nih, sendi. Nah, sekarang kita akan mengatur tumpuannya sesuai dengan soal. Kita lihat lagi. Tumpuan kiri itu rolls, tumpuan kanan itu adalah sendi. Nah, untuk mengaturnya di sini untuk mengubahnya kita blok dulu seperti ini, teman-teman. Jadi kita klik kiri, tahan, blok area seperti ini. Atau teman-teman bisa klik ya, klik. Itu dia. Kemudian kalau sudah seleksi, pilih assign, pilih join, pilih restrain. Oke. Jadi pilih assign, join, restrain. Assign, join, restrain. Sudah? Nah, kalau sudah, di sini tuh teman-teman silahkan pilih tumpuan roll. Tuh. Jadi kalau tumpuan roll itu logonya seperti teman-teman. Ini logonya. Tuh. Kalau misalnya sendi ini logonya, sedangkan untuk jepit ini logonya. Sedangkan untuk tumpuan bebas itu ini dia. Sudah? Kalau sudah, teman-teman pilih OK. Dan boleh juga apply. Oke, nah ini dia. Jadi di sebelah kiri sudah berubah teman-teman ya.
Sudah berubah dia menjadi tumpuan roll. Oke. Nah, oh ya, untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman kesulitan dalam pada mengezoom, zoom in atau zoom out seperti ini, teman-teman bisa pilih ini dia icon zoom out-nya seperti ini atau zoom in-nya seperti ini. Tuh. Nah, kalau bisa di mouse itu teman-teman bisa scroll ke depan ya, menggunakan scroll tuh ke depan atau ke belakang. Itu dia. Nah, sudah beres ya. Terlanjut lagi ke 4.6, yaitu membuat jenis beban. Nah, untuk membuat jenis beban, kita masuk kepada menu define. Kemudian kita pilih load pattern. Ya, teman-teman, define, kemudian pilih load pattern. Udah? Kalau sudah, kita klik, maka akan muncul template seperti ini. Tuh. Jadi di sini ada template pengaturan dari analisisnya. Tuh. Jadi di sini teman-teman perhatikan untuk nama daripada jenis beban itu yang disimbolkan dengan load. Kemudian jenis bebannya apa, kemudian pengaturan daripada bebannya. Nah, karena kita cuma ada dua, yaitu beban mati dan beban hidup. Nah, karena kita di sini teman-teman tidak menghitung berat sendiri elemen atau massa elemen tersebut, karena kita di sini tidak membuat dimensi ya, dan tidak mengetahui dimensinya apa, maka untuk settingan daripada self multiple-nya kita buat 0. Kemudian kita pilih modif. Ini teman-teman ya. Jadi teman-teman isi dulu di sini 0. Kemudian pastikan teman-teman klik dulu date-nya ya, jenis beban mati, kemudian isi di sini 0, kemudian pilih modif. Tuh modif. Maka di sini akan otomatis berubah jadi 0. Itu modif. Nah, sekarang saya tahu tuh dia. Kalau misalkan seperti ini teman-teman. Maksudnya apa? Nah, ya dia. Nah, jadi di analisis e-tabs untuk settingan safe wake multiport yang diisi dengan nilai 1 itu adalah perintah untuk menyatakan analisis program menghitung daripada berat sendiri elemen gitu. Karena kita tahu setiap elemen struktur baik itu balok atau kolom itu memiliki beratnya sendiri-sendiri gitu. Jadi untuk biar mudah pada beberapa kasus itu program menghitung berat daripada balok tersebut gitu, atau kolom tersebut atau elemen tersebut. Namun karena kita tidak menghitung daripada berat tersebut, maka di sini kita isi date-nya itu adalah 0. Itu dia. Karena settingan itu cuma ada dua, 1 atau 0. Kalau 1 program yang menghitung berat sendiri elemennya. Kemudian kalau 0 berarti berat sendiri elemen diabaikan. Itu dia. Dan berat tersebut dapat diinputkan oleh usernya tersebut. Tuh. Kalau sudah diubah seperti ini, maka selanjutnya kita pilih OK. Tuh. Nah, sudah teman-teman ya. Jadi kita sudah masuk ke membuat jenis beban. Cuman itu doang ya, karena nggak terlalu ribet. Selanjutnya kita akan membuat kombinasi beban. Nah, di sini kombinasi belum ada, kita tambahin ya. Untuk kombinasi bebannya sendiri itu kita menggunakan kombinasi beban 1,2D det ditambah dengan 1,6 live. Ini dia kombinasi beban kita. Oke, kita inputkan. Nah, untuk membuat kombinasi beban kita masih di menu define, kemudian pilih combination. Ya teman-teman ya, pilih define, kemudian masuk kepada load combination. Kalau sudah silakan klik. Maka akan muncul template seperti ini. Nah, untuk file baru, untuk membuat kombinasi baru, kita bisa klik dari
add new combo. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. Kita buat aja namanya kombinasi 1. Tuh. Atau teman-teman bisa menyingkatnya menjadi K1. Tuh. Nah, untuk nilai yang tadi ya, itu 1,2D ditambah 1,6 L. Maka di sini kita inputkan date-nya yaitu 1,2. Nah, perlu diketahui teman-teman, di sini untuk desimal daripada analisis e-tabs, saya menggunakan desimal titik. Tuh, jadi desimal titik. Tuh. Nah, sedangkan teman-teman yang menggunakan koma, itu silakan, nggak ada masalah. Tapi perhatikan teman-teman, kalau Excel teman-teman, karena kita sering menggunakan Excel ya, kalau Excel teman-teman itu menggunakan titik, maka titik desimal yang digunakan. Tapi kalau misalnya Excel menggunakan koma, etapnya menggunakan titik, maka Excel teman-teman ubah dulu ke titik gitu, biar jangan nanti pas diekspor datanya bermasalah. Itu dia. Sudah ya? Beres? Nah, selanjutnya kita pilih add di sini. Ini kalau misalnya udah 1,2, kita pilih add. Nah, di sini kita teman-teman klik ya, maka muncul di sini live. Nah, ini kita pilih date, sini live. Setelah di live, kita masukkan di sini nilainya 1,6. Tuh, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Itu dia. Nah, kalau sudah, maka teman-teman silakan klik OK. Biar settingan kita tersave. Sudah, kalau sudah pilih OK lagi. Nah, sudah beres. Jadi kita sudah memberikan kombinasi. Oh, di sini saya lupa nih. Pas nggak? Selanjutnya kita masuk kepada 4.8, yaitu input data beban pada balok. Ya, kita lihat lagi ya. Untuk bebannya sendiri adalah beban mati di tengah bentang sebesar 10 kN dan beban hidup 5 kN. Nah, cara menginputkannya, pertama teman-teman blok seperti ini ya. Baloknya, atau teman-teman bisa klik baloknya. Tuh. Klik seperti ini, bisa. Kalau misalnya teman-teman mau mudah, blok seperti ini aja. Beres. Nah, kalau sudah, teman-teman pilih assign. Pilih di sini frame load, pilih point. Pilih assign. Pilih frame load, pilih point. Teman-teman, point. Oke. Nah, untuk jenisnya, pastikan jenisnya beban mati, dead. Kemudian di sini kita pilih opsi replace, add ya, add. Replace add, maaf, kita pilih sini add. Kemudian untuk nilainya, untuk settingannya, karena di tengah bentang, bentar ya, saya besarin dulu. Oke. Ya, ini dia. Maaf, saya ulangi ya. Nah, yang pertama, besaran ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, pastikan teman-teman itu, maaf, agak ada kendala sedikit. Oke. Nah, ini dia. Nah, yang pertama teman-teman pastikan dulu jenis bebannya adalah beban mati. Kemudian untuk jenis daripada bebannya itu adalah beban dari gaya. Kita pakai gaya. Kemudian untuk penerapannya itu adalah sistemnya gravitasi. Ini ya. Kemudian untuk settingan daripada penginputan beban, itu ada 3 settingan yang diberikan etaps. Nah, pada tahap ini kita menggunakan settingan add to existing load, yang menandakan bahwasanya kita memberikan beban pada existing gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pilih replace, berarti kita mengganti beban yang lama dengan beban yang baru. Kalau kita pilih delete, berarti kita menghapus beban lama yang sudah ada. Nah, sudah beres ya. Jadi kita pilih di sini settingan add. Tuh.
Nah, selanjutnya di sini karena kita berada di tengah bentang ya teman-teman. Jadi kan tadi kita bilang bahwasannya balok kita itu panjangnya 10 meter. Ini dia. 10 meter dari tumpuan A ke tumpuan B. Nah, karena kita berada di tengah-tengah ini, kita bilang seperti ini. Ini dia beban P. Nah, otomatis eh, apa namanya? Kalau berdasarkan pembagian Pias, ini nilai di sini adalah 0,5. Itu 0,5. Maksudnya apa? Kalau misalnya di sini adalah panjang satu bentang balok ya. Maka kalau misalnya dibilang tengah bentang berarti 0,5. Itu 0,5. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ini adalah jarak. Nah, di sini Ethers memberikan jarak 0 dan 1. Jadi nggak ada di sini nilainya 1,5, nggak ada. Itu. Karena ini bukan meter. Jadi di sini 0 dan 1. Maka teman-teman di sini boleh membuat nilai perubahan di 0,75. Ini kita ganti menjadi 0,5. Itu. Oke. Kemudian diinputkan beban matinya sebesar 10 di sini. Nah, langsung aja teman-teman ya. Jadi di sini kita ganti 0,5. 0,5 ya, 0,5. Kemudian di sini input bebannya adalah 10 kN. Itu dia. Nah, selanjutnya kita pilih apply. Tuh. Maka akan menghasilkan beban seperti ini. Tenet. Tuh. Jadi dia pas ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan itu dari kiri ke kanan itu panjangnya 10 meter. Namun ketika kita bilang menggunakan pias, dia nilai di sini I0 0,5, di sini 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang 0,75 tadi, berarti dia berada di sini. Tuh bebannya. Kalau misalnya bebannya 0,25 berarti di sini. Tuh karena di sini berdasarkan pias. Itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman, "Oh, Bang, saya mau apa ambilnya di 2 meter berapa ya?" Ya udah, 2 meter per 10. Itu dia, 2 per 10 berarti 0,2. Tuh. Jadi kita di sini 0,2 gitu, 0,2. Di sini diubah 0,2. Tuh. Jadi isilah angka jarak dan angkanya. Tuh. Oke. Selanjutnya kita akan berikan lagi beban hidup. Di sini blok lagi ya teman-teman. Kemudian di sini pilih lagi beban hidup live. Bebannya itu sebesar 5 kN. Kemudian kita pilih apply. Tuh. Dia akan berubah di sini 5 kN. Nih. Oh ya teman-teman. Perhatikan juga di sebelah kiri. Bahasanya di sini akan muncul tulisan frame span Lutz Gravity Life. Maksudnya di sini adalah menampilkan beban pada rangka dengan jenis beban hidup gitu. Jadi kalau misalnya kita ada beban mati, maka beban mati dan beban hidup itu terpisah, nggak dimunculkan secara bersamaan seperti yang ada di soal seperti ini. Jadi dia nggak akan muncul tulisan yang ganda gitu. Dia hanya muncul beban mati aja, beban hidup aja. Jadi kalau misalnya ingin melihat nilai beban ini gimana? Nah, untuk melihat nilai beban itu teman-teman kita close dulu ya. Nah, itu teman-teman bisa pilih display, kemudian pilih load, kemudian pilih frame. Kita ulangi. Display, load, frame. Sudah? Kalau sudah silakan klik ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita teman-teman ingin memunculkan beban mati, yuk, kemudian pilih aja di sini beban mati dan pilih apply. Ya, jadi pilih beban mati, kemudian pilih apply. Itu. Nah, di sini akan langsung muncul bebannya. Tuh. 10 dan beban mati. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melihat secara bersamaan nih, triknya tuh bisa teman-teman tambahkan windownya atau jendelanya. Nah, teman-teman bisa arahkan ke kursor ke sebelah kanan ya. Ke kanan, maka akan muncul di sini apa? Pilihan tambah Windows. Nah, seperti ini, kita pilih add ya. Ini dia. Kita pilih add. Teman-teman pilih di sini add new Windows.
maka otomatis akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Kemudian teman-teman di sini kita pilih elevasi lagi. Ini elevasi, pilih elevasi ya, teman-teman. Pilih elevasi. Kemudian pilih di sini 1. Jadi kita ambil portal 1, kita pilih OK. Biar sama. Nah, ini dia. Oke, sama ya. Nah, sebelah kanan ini, teman-teman, kalau misalnya diperhatikan, ya, kalau diperhatikan, ketika kita ingin kita klik area ini, maka kepala daripada Windows-nya ini, head Windows itu akan menjadi berwarna biru, sedangkan yang tidak aktif itu akan berwarna abu-abu, gitu. Abu-abu. Sudah jelas teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman klik yang di sini, maka yang ini warna biru, di sini warna putih, warna abu-abu. Nah, ini jelas ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih munculkan beban hidup live, kemudian pilih apply. Oke, ini dia teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan beban hidup dan beban mati secara bersamaan, maka kita perlu 2 Windows layar kerja. Itu dia. Nah, ini untuk beban hidup dan ini untuk beban mati. Nilainya 10 kN dan ini 5 kN. Itu dia teman-teman. Nah, untuk settingan kalau nggak salah unit di sini teman-teman bisa lihat di sini ya unitnya. Tapi rata-rata kalau misalnya jenis settingannya bisa teman-teman ubah di sini. Kalau misalnya ingin menggunakan kilogram, maka teman-teman bisa pilih metrik MKS ya. Tuh. Kalau misalnya metrik SI, maka dia mainnya kilonewton. Unit di sini akan muncul seperti ini. Pilih-pilih aja kalau misalnya MKS, kalau SI, SI. Kalau bisa ada perubahan gitu. Nah, itu aja teman-teman. Kalau kita pilih close. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian terakhir dari praktik analisis dengan etaps, yaitu run analysis. Nah, untuk run analysis di sini kita pilih analyze. Kemudian sebelumnya kita cek dulu ya modelnya apakah ada kesalahan daripada tahap analisis di etapsnya, karena bisa saja kita mengalami kesalahan itu. Kita cek model, kita select semua, pilih semua ya, jadi seperti ini teman-teman, select all aja, kemudian pilih join ini biar lebih habis, kemudian pilih OK. Tunggu sebentar, lagi proses di sebelah kiri ya, proses. Nanti bakal muncul pemberitahuan. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya pemberitahuannya seperti ini teman-teman, ini menandakan bahwasannya model sudah selesai dicek dan tidak ada peringatan bahwasannya ada kesalahan daripada tahapan daripada analisis. Kalau misalnya kita ada salah daripada analisis, prosesnya itu bakal muncul. Itu dia. Seperti balok yang tidak menutup di join atau nanti balok yang ganda gitu. Itu contohnya. Tapi kalau misalnya kita salah input itu nggak muncul ya. Misalnya kita bilang input bebannya 5 kN. Rencananya tahu-taunya jadi 6. Ini nggak akan muncul nih. Karena bukan ini yang dicek sama etapsnya, tapi lebih kepada tahapan daripada geometriknya. Gitu. Exit. Sudah. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih set analysis grid. Set active degrees of freedom atau kita setting dulu derajat kebebasannya. Ini dia. Kita klik SDOF-nya. Kita klik, kemudian di sini kita pilih XZ ya, teman-teman, karena kita 2 dimensi ya strukturnya. Ini dia XZ. Kemudian pilih OK. Kemudian selanjutnya untuk pengaturan beban yang bekerja. Nah, di sini teman-teman, ini perlu diperketahui ya. Nah, ketika kita ingin membuat analisis di etaps, itu akan langsung muncul modal. Nah, model ini adalah untuk analisis beban gempa. Jadi ini tidak kita analisiskan. Nah, jadi di sini ada pemberitahuan bahwasannya ini jenis beban, kemudian nama beban, kemudian ini jenis beban. Jenis bebannya.
linear modal. Kemudian di sini ada statusnya. Statusnya dianalisis atau tidak. Kemudian yang diterapkan apa gitu. Run atau tidak gitu. Nah, untuk modalnya di sini kita tidak run kan. Seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi jelas ya yang di-run-kan itu cuman beban mati dan beban hidup. Itu dia. Jadi di sini teman-teman harus pastikan run. Kalau misalnya teman-teman ingin menganalisis beban hidup aja, maka beban matinya di not run kan. Itu dia. Tapi ini seperti ini udah oke, kemudian pilih run now. Ini dia, pilih run now. Maka software akan langsung menganalisis. Tunggu sebentar. Karena kita sudah hampir bagian akhir ya. Nggak terasa juga nih. Saya merekam jam 2 pagi. Oke, sudah beres teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya analisis sudah selesai, itu ditandai dengan adanya tampilan objek view berdasarkan displacement atau lendutan. Dan di sini ada muncul start animation. Itu dia. Oke. Nah, maksudnya apa? Katakan aja ya. Nah, kalau misalnya kita munculkan kita pilih start animation, di sini program akan memberikan simulasi daripada lendutan yang terjadi. Karena di sini kita diberikan tampilan displacement gitu. Nah, lendutan ini disebabkan oleh beban yang bekerja. Nah, untuk beban yang bekerja itu ditampilkan berdasarkan opsinya, apakah beban mati atau beban hidup gitu. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, dia akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini stop aja ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu membaca data output. Ternyata cukup panjang ya, cuma segini. Dan ini cuma balok sederhana. Nggak apa-apa. Lanjut ya ke bagian kelima. Nah, bagian kelima kita akan masuk ke materi tentang bagaimana cara kita membaca data reaksi tumpuan dari hasil analisis di ATAPS. Baik. Untuk mengetahuinya, pertama kita pilih display, kemudian pilih force stress diagram, kemudian pilih support spring atau reaction. Itu dia. Teman-teman. Jadi pilih display, kemudian pilih force, kemudian pilih support. Sudah? Ya, ini dia. Nah, pertama kita atur dulu jenis beban yang akan kita lihat. Ini. Di sini kita coba melihat daripada beban mati. Nah, beban mati, kemudian kita pilih apply. Maka muncul teman-teman ya. Ini dia. Ini nilainya adalah 5 ya. 5 kN. Kemudian yang sebelah kanan, ini akibat beban hidup. Di sini kita pilih live, apply. Tuh, beres. 2,5. Nah, di sini mungkin tulisannya sangat kecil ya, hampir tidak nampak. Kita zoom dulu. Ini dia. Tulisannya 5. Karena kita bebannya itu adalah 10. Jadi otomatis di kiri 5, di kanan juga 5. Tuh. Kemudian yang di beban hidup itu kita input beban 5, maka di sebelah kiri dan kanan reaksi tumpuannya adalah 2,5. Tuh, ini dia 2,5. 2,5. Tuh. Nah, kalau bisa teman-teman arahkan kursornya ke tumpuan yang ditinjau, nanti bakal muncul seperti ini teman-teman. Misalnya saya arahkan kursornya tuh ke tumpuan sebelah kiri roll ya, maka dia akan muncul pemberitahuan seperti ini. Tuh. Jadi reaksi tumpuan sebesar 2,5. Itu dia, karena kita input berdasarkan beban tekan. Tuh, kalau misal kita ada beban lateral, maka di sini
untuk nilai fx dan fy-nya bakal muncul. Itu dia. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita cuma ingin mengetahui daripada apa ya, nilai gaya tekan dan momen, di sini dengan mengarahkan kursor ke titik join atau tumpuan itu bakal muncul semuanya gitu. Insya Allah bakal muncul antara nilai tekan dan momennya gitu. Karena di sini ada momen X, Y, dan Z gitu. Jadi kalau misalnya mau instan cepat, ya arahkan aja kursornya ke titik join yang ingin ditinjau. Itu dia. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalnya kita ingin mengetahui nilai reaksi tumpuan akibat kombinasi, maka kita pilih di sini kombinasi. Tuh, kita pilih kombinasi dulu. Kemudian di sini karena cuma satu ya, karena cuma satu kombinasi, ya udah kita K1, kemudian kita pilih apply. Gitu. Oh, juga teman-teman di sini aktifkan apa checklist fx, fy, dan fz. Tuh. Aktifkan, apply. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau misalnya akibat kombinasi di sini dari tumpuan kiri itu sebesar 10 ya. Ini tumpuan kiri itu maaf. Kalau tumpuan sebelah kiri nilainya adalah 10 kN akibat beban kombinasi. Kemudian untuk sebelah kanan itu juga 10 ya teman-teman. 10. Oke, sudah beres ya. Nah, jadi itulah teman-teman cara kita untuk mengetahui daripada reaksi tumpuan. Kita close kan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua, yaitu bagaimana cara kita mengetahui momen, gaya geser, dan gaya batang. Itu. Nah, untuk mengetahui nilai tersebut, kita pilih lagi display. Kemudian kita pilih force stress diagram, kita pilih frame pierce spindle atau link force. Ini teman-teman. Kita pastikan kita pilih display, force stress, kemudian pilih frame. Kalau tadi kan support, berarti ada join dia. Itu. Nah, kalau misalnya kita pada rangka batang atau rangka frame, itu kita pilih frame di sini. Sudah? Nah, langsung saja ya kalau misalnya kita ingin mengetahui dari kombinasi satu, sama ya kalau misalnya case jenis beban hidup atau mati, silakan di sini. Kalau misalnya beban mati di sini. Begitu kombinasi di sini. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk nilai daripada momen, ini dia settingan momen. Untuk momen kita pilih momen 33. Nah, alasannya kenapa di sini adalah momen untuk arah apa ya? Arah terbesar ya, momen terbesar gitu. Kalau misalnya gaya geser, maka kita pilih gaya geser 22 gitu. Sedangkan aksial kita pilih kalau gaya batang kita pilih axial force. Kalau torsi. Itu. Jelas? Jadi kalau misalnya kita lihat, kita perhatikan ya dari sumbu tiga arah ya. Sini. Ini X, ini Z, dan ini Y. Nah, maka kalau misalnya momen berarti dia mainnya di sini. Itu, di sini dia. Kalau misalnya shear berarti dia mainnya di sini. Tuh, shear geser ya. Kemudian dia kalau misalnya aksial ya udah berarti dia searah dengan sumbu batangnya gitu. Langsung aja ya. Kemudian apa lagi ya? Oh, nih settingan scale ya. Ini harus dijelaskan nih biar lebih memahami. Selanjutnya untuk scaling ini tujuannya adalah untuk menampilkan view secara berimbang ya, proporsional gitu. Jadi berimbang kalau misalnya kita setting automatic ya udah kita yang penting nampak lebih enak gitu. Kemudian untuk display option ini adalah settingan untuk menampilkan warna daripada diagram dan juga bisa menampilkan daripada nilai daripada momen tersebut atau nilai tersebut lah dari gaya dalam yang bekerja. Tuh. Kemudian di sini kita pilih checklist 22 ya, kita pilih checklist 22 kemudian kita pilih apply.
Oke, kita pilih momen dulu. Apply. Oke, ini dia. Jadi ini momen, kemudian di sebelah kirinya kita pilih geser. Shift 22, apply. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini tulisannya agak kecil ya, agak kecil. Ini dia, agak kecil. Jadi untuk gesernya itu adalah sama 10 kilonewton. Gitu. Seperti ini nilainya. Sedangkan untuk momennya ini dia. Maaf. Ini dia. 50. Untuk momennya 50. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail, teman-teman bisa lihat dengan cara klik kanan pada elemen batangnya ya. Jadi di sini teman-teman klik kanan, baik di kanan atau di kiri nggak ada masalah, karena bakal muncul hal yang sama ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa muncul seperti ini tabnya. Nih, jadi lebih jelas ya. Bahwasannya teman-teman bisa melihat kombinasi apa jenisnya berdasarkan jenis beban atau dari kombinasi di sini langsung. Kemudian teman-teman juga bisa menggeser apa uh, scroll apa pointer ya untuk mengetahui berapa momen yang ada di posisi tertentu gitu. Kita contohkan aja seperti ini. Nah, setelah kita ingin mengetahui berapa sih nilai momen dan gaya geser yang bekerja di apa di 2,5 meter, maka inputkannya seperti ini. Maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ini dia. Jadi di sini akan muncul berapa nilainya. Tuh. Di sini. Jadi teman-teman, jika maaf kita cek dulu materinya. Oke. Gaya momen, geser dan terakhir gaya batang. Baik, gaya batang. Nah, untuk gaya batang teman-teman bisa pilih sini axial force. Tuh. Jadi axial force, kemudian kita pilih apply. Oke. Ya, di sini belum ada gaya batang ya. Oke. Jadi kalau kita pilih axial force di sini, kita pilih apply kan, maka nilainya itu belum ada apa-apa gitu. Karena memang gaya batang yang bekerja belum tidak ada. Gaya yang bekerja. Nah, itu aja teman-teman untuk materi dari apa ya? Dari analisis gaya dalam pada balok sederhana dengan etaps. Nah, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran ini memiliki banyak keberkahan. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Untuk untuk apa materi dari ini saya bagikan di link di deskripsi. Itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.